Jadi kita akan menggunakan buku ini, Safahat min Sabril Ulama. Bayangkan kita aja kadang belajar satu guru aja kadang udah capek. Gimana mau belajar lebih dari 10? Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Selamat siang sahabat Rancamaya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Fakih. Kali ini saya tidak sendirian, bersama Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, nama saya Finan. Saya biasa mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Terima kasih Ustadz atas perkenalannya. Insya Allah pada siang kali ini, podcast pada siang kali ini kita akan membahas sebuah tema atau judul meneladani sifat-sifat para ulama terdahulu dalam mencari ilmu. Ya, kayaknya menarik sekali Ustadz nih. Ya, benar. Karena kita mencontoh atau meneladani ulama-ulama terdahulu dalam tolabul ilmi, ya khususnya dalam mencari ilmu. Langsung saja, baik Ustadz, mungkin bisa dijelaskan, berikan contoh 1 atau 2 atau 3 tentang ulama-ulama terdahulu dalam mencari ilmu. Bagaimana sih sikapnya, bagaimana sih adabnya, atau mungkin bisa berikan poin-poin yang bagus agar bisa nanti dipelajari siswa-siswa Rancamaya dalam mencari ilmu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Rancamaya yang semoga dirahmati oleh Allah. Sebelum kita memulai pembahasan, ada baiknya saya tunjukkan dulu ya referensi. Jadi kita akan menggunakan buku ini, Safahat min Sabril Ulama. Jadi Safahat min Sabril Ulama dikarang oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Itu kisah-kisah Ustaz ya? Ya, kitabnya. Iya, benar-benar. Jadi di sini ada lembaran-lembaran mengenai kesabaran ulama dalam menuntut ilmu. Jadi seperti itu ya. Berarti ulama-ulama terdahulu saking bagusnya, saking tekunnya akhirnya dibuat salah satu ulama kemudian membuat buku dijadikan satu, akhirnya jadilah lembaran ulama ya Ustaz ya? Iya, benar-benar sekali. Jadi dan contoh-contoh dari ulama itu banyak sekali. Bahkan ini PDF-nya sampai 549 halaman. 549 halaman. Masya Allah, itu sangat tebal sekali Ustaz ya ini. Iya, ini sangat tebal sekali dan ini kumpulan kegigihan para ulama dalam mencari ilmu. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Iya. Di sini insya Allah saya sudah mengambil beberapa poin, sudah menandai. Kita akan langsung ke halaman 60 saja ya Ustaz ya. Oke Ustaz, silakan Ustaz. Halaman 60 di sini, scroll. 60, ini dia, bismillah. Ini sebenarnya adalah pembahasan podcast yang sebelumnya. Wakana Baqi ibnu Makhlad al-Qurtubi. Jadi dikisahkan bahwasanya beliau pernah berjalan karena minal Andalus, dari Andalus jalan ke Baghdad, kan kalau nggak salah seperti itu ya. Podcast minggu lalu. Dan itu ala qadamaihi, berjalan kaki dan itu subhanallah sekali ya. Itu perjalanannya jauh sekali. Mungkin kalau kita berjalan 1 kilo aja udah capek ya Ustadz ya. Iya benar, 1 kilo saya capek. Tapi saya pernah itu 120 kilo. 120 kilo, Masya berjalan Allah. 5 hari. Tapi bukan Isra Mi'raj ya Ustadz ya? Bukan. bukan. Itu saya 5 hari capek benar, bukan main. Dan ini, Masya Allah, ini dari Andalus ke Baghdad 5.000-an ya kalau nggak salah, 5.000 kilo. Masya Allah, itu menurut podcast yang kemarin. Ya, oke. Nah, itu ada di buku ini ya. Lalu lanjut ya ke halaman 61, halaman setelahnya di buku Safahat ini disebutkan bahwasanya ada ulama yang bernama Ya'qub ibnu Sufyan. Jadi disebutkan bahwasanya katabtu an alfi syaikh. Disebutkan bahwasanya beliau menulis, maksudnya menuntut ilmu dari 1000 syekh. Belajar langsung dari 1000 syekh. Masya Allah. Wa kulluhum thiqat. Jadi
syekh-syekhnya ini adalah yang sikot, yang benar-benar ulama besar, Benar-benar masyhur ya. benar-benar masyhur, iya. Masya Allah. Jadi misalkan di Bogor mungkin misalnya ada 5 ulama kabirnya ya, ulama yang sikot. Setelah dari Bogor dia ke Cianjur, belajar lagi 5 misalnya. Dari Cianjur mengarah ke Bandung misalnya 5 lagi. Dari Bandung mengarah ke Tasikmalaya 5 lagi, terus ke Cirebon misalnya. Dan itu ditotalkan misalnya itu sampai 1000. Masya Allah, itu sangat luar biasa Ustaz. Sangat luar biasa sekali. Ulama Ya'qub bin Sufyan ya. Iya Tidak benar. ada kata berhenti belajar ya. Iya Berarti benar sekali. Sudah dari 5 kemudian tidak ada berhenti kemudian tetap lanjut. Ya ini angka 5 permisalan saja Iya. ya. Jadi mungkin dari satu kota hanya ada beberapa, dia pindah kota lain beberapa, pindah ke kota lain mencari ulama-ulama lagi. Masya Allah ya. Lalu kita lanjut ya, bismillah, insya Allah kita di note yang ke halaman 112. Saya coba buka ya, halaman 112. Di sini ada ulama yang cukup unik juga, yang bisa kita contoh juga ini, bismillah, 112. Itu juga ulama masyhur Ustaz ya. Iya, ini juga ulama. Nah, di sini, bismillah. Oke. Di sini disebutkan bahwasanya ulama Syu'bah itu bajunya itu sampai berdebu. Launuha katurab. Jadi bajunya itu sampai warnanya seperti debu. Saking sibuknya mencari ilmu. Masya Allah. Tidak sempat mencuci, katanya seperti itu. Adami tafarrughi bisa babi dzalik li ghasliha. Masya Tidak ada Allah. waktu sampai segitunya ulama. Masya Allah nanti. Lalu kita lanjut ya di halaman 113. Di sini ada tabi'in, seorang tabi'in ya, generasi setelah sahabat, ada Sa'id ibnu Jubair katanya. Wa kana kuntu usiru ma'a Ibnu Abbas. Jadi perjalanan bersama Ibnu Abbas. Jadi dulu pernah melakukan perjalanan bersama Ibnu Abbas fitoriki Makkah, menuju ke Makkah ya. Di jalan Makkah lailan, malam hari. Oke. Dan dulu Ibnu Abbas yuhadditsuni, jadi bil hadis, membahas hadis, membahas ya, mengajari, gampangnya gitu aja ya. Membahas hadis, ilmu sebagainya kepada Sa'id ibnu Jubair ini. Dan Sa'id ibnu Jubair ini menulis perkataan-perkataan ilmu-ilmu dari Ibnu Abbas sampai subuh. Masya Allah. Masya Allah sekali. Jadi di tengah perjalanan beliau sempatkan juga menulis, mempelajari ilmu, dan tidak cukup hanya sejam 2 jam mungkin, sampai subuh. Masya Allah, itu tadi saking tekunnya, saking tekunnya. Ya mungkin kita pernah ya sampai subuh ketika mengerjakan skripsi dan sebagainya ya. Tapi kan sekali 2 kali ya, dan itu pun skripsi. bukan apa ya? Bukan karena kita itu tulus mencari ilmu misalnya seperti itu. Dan ini bisa kita contoh. Subhanallah sekali, Sa'id ibnu Jubair. Lalu kita ada di halaman 259. 259 ini bukunya memang tebal, jadi saya harus pelan-pelan lewat nanti. Di sini bismillah. Di sini disebutkan bahwasanya Abu Ayyub Sulaiman. Beliau pernah berkata bahwasanya beliau pernah mimpi beliau pernah meninggal. Bermimpi itu Ustaz, bukan? Bermimpi beliau pernah meninggal. Wa qila lahu, orang-orang berkata kepadanya, ma fa'alallahu bik. Jadi Allah dengan apa memperlakukan kamu? Apa yang Allah lakukan kepada kamu? Oke. Terus berkata Abu Ayyub Sulaiman, ghafaroli. Jadi Allah mengampuniku. Katanya. Karena apa itu Ustaz? Ya, orang-orang bertanya, faqila bimadza? Karena apa Allah mengampunimu? Katanya, dulu dia pernah berjalan di hujan, di jalan ya, lalu dia kehujanan, fa akhadhani matar. Dia kehujanan, wa kana ma'i kutub, dan bersamaku ada buku-buku. Jadi dia berjalan membawa buku lalu hujan. Oh, Masya Allah ya. Tetapi ketika hujan itu dia tidak menjadikan buku sebagai atap. Ini disebutkan sakfun ya. Jadi dia tidak seperti ini.
Masya Allah Ustaz. Tidak melindungi diri dengan buku, tapi justru Melindungi menggunakan tubuhnya untuk melindungi buku. Ya. Masya Allah. Dan karena ini kata Abu Ayyub Sulaiman, Allah mengampuniku. Masya Allah sekali. Ini luar biasa ya, saking menghormati buku. Ya. Iya, karena buku itu kan juga kumpulan ilmu-ilmu. Yang tidak menghormati buku, segala hal yang tentang ilmu, ya termasuk buku, guru, sebagainya, ya itu kan tidak ada berkah katanya ya. Dan inilah adalah contoh dari ulama-ulama yang ada di kitab Safahat min Sabril Ulama. Dan saya rasa cukup ya 3 aja ya. 3 ya Ustaz ya? Kalau 3 atau 4 tadi? 4. Bonus 1 bonus. Ya. Tadi kalau boleh saya simpulkan ya Ustaz ya. Tadi memang ada 4 ya, bonus 1 ya, harus bonus tadi 3. Ya. Ada 4 ulama yang disampaikan Ustaz Sinan. Yang pertama tadi ada Ya'qub bin Sufyan, yang ketika itu Ya'qub bin Sufyan belajar dari kepada ulama-ulama itu kurang lebih dari 1000 ulama. Bayangkan kita aja kadang belajar satu guru aja kadang udah capek, gimana mau belajar lebih dari 10. Makanya kita patut mencontoh ulama ini nih, Ya'qub bin Sufyan, karena memang kegigihannya dalam menuntut ilmu. Itu tadi yang pertama ya. Kemudian tadi ada Sa'id bin Jubair ya Ustaz ya. Sa'id bin Jubair berjalan bersama Ibnu Abbas menuju ke Mekah, tapi dalam satu perjalanan tersebut itu Ibnu Abbas itu memberikan pembelajaran kepada Sa'id bin Jubair. Akan tetapi Sa'id bin Jubair pun juga tidak ngantuk, tapi malah mencatat apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Masya Allah, itu bahkan dikatakan tadi di bukunya, mencatatnya pun itu sampai dari malam sampai subuh. Bayangkan kita kalau mungkin perjalanan malam, mungkin dalam keadaan capek, mungkin kita tinggal istirahat aja. Tapi kalau ulama ini tidak, saking sibuknya dengan mencari ilmu, sampai dia mencatat semua apa yang disampaikan Ibnu Abbas, bahkan mencatatnya itu sampai pagi hari atau subuh hari. Masya Allah, itu sangat luar biasa ya Ustaz ya. Kemudian yang ketiga tadi ada siapa Ustaz? Ada Abu Ayyub Sulaiman Ibnu Dawud ya Ustaz ya. Iya benar. Itu tadi beliau bermimpi meninggal, dikatakan dalam sebuah kitab tersebut, dan dia bermimpinya dikatakan dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia melindungi buku agar tidak basah, agar tidak kena air hujan. Masya Allah, itu sangat luar biasa sekali. Karena apa? Terkadang kita ketika hujanan malah kita sendiri yang melindungi badan kita, bahkan sampai lupa padahal di dalam tas tersebut ada buku-buku yang wajib kita lindungi. Tapi tidak untuk Abu Ayyub Sulaiman Ibnu Dawud. Beliau melindungi buku tersebut dari hujan-hujan yang jatuh ke tanah atau ke bumi. Masya Allah, itu mungkin sangat luar biasa Ustaz. Ya. Kemudian yang terakhir siapa Ustaz? Ada Syu'bah ya. Ada juga ya Syu'bah. Ya, Syu'bah yang ketika menuntut ilmu, dia saking lupanya menuntut ilmu, lupa untuk mengganti bajunya. Bahkan bajunya itu sampai berdebu, sampai warnanya hampir kayak debu. Itu karena saking gigihnya, saking taatnya, saking uletnya dalam menuntut ilmu. Ada lagi Ustadz mungkin yang mau disampaikan terkait ulama saya ini? Saya rasa cukup ya, tapi sebagai seorang pencari ilmu kita juga harus ya paling mungkin tidak sampai 100%, 50%, 40%-nya atau sekian persennya kita bisa pelan-pelan mengikuti para ulama, karena kesungguhan ulama itu diberkahi, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga kita juga jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, bahkan menuntut ilmu ya. Kita makanya masih tetap terus belajar dan belajar. Mungkin Ustadz terakhir nih, mungkin bisa berikan tips atau masukan atau saran untuk sahabat-sahabat Cahaya Rancamaya nih, agar anak-anak bisa semangat dalam mencari ilmu nih. Apa tips-tipsnya nih biar bisa diteladani, biar bisa dicontoh? Saya rasa tips yang paling utama di sini kan ada banyak banget contoh yang diberikan ulama. Ya, mungkin kita tidak berada di kondisi yang persis seperti ulama tersebut, tapi kita bisa tunjukkan kegigihan kita juga. Ketika pelajaran online kita tidak
nyomel makanan itu ya, ketika guru menerangkan makan, ya mungkin guru tidak tahu misalnya ya, kalian matikan kamera, tapi itu kan salah satu bentuk yang kurang menghormati ilmu sebenarnya, kurang respect sebenarnya. Ya mungkin dari situ dulu aja ya, dari situ pelan-pelan nanti kita jadi memperbaiki diri. Oke, tadi ya yang disampaikan Ustadz Finan bahwa mulai dari pembelajaran yang online tadi, jangan sampai kita ketika guru menjelaskan itu malah kita menutup kameranya, kemudian kita asyikkan makan, itu bentuk kurang menghormati dalam mencari ilmu. Mungkin itu ya teman-teman atau murid-murid sahabat dan jamaah dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam mencari ilmu. Dan terima kasih Ustadz Finan atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Insya Allah bisa bermanfaat kepada kita semua dan terutama kepada teman-teman yang lain. Mungkin Ustadz kita tutup bareng dengan salam Ustadz mungkin. Baik, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.